semuanya, saya Santi Dewi Sukresna dengan NIM D1A020476 dari kelas Hukum Tata Negara G1, Fakultas Hukum Universitas Mataram. Jadi, di video kali ini, saya akan membahas mengenai asas kedaulatan rakyat, di mana asas kedaulatan rakyat ini sudah sering kita dengar. Akan tetapi, untuk lebih memahami tentang apa itu asas kedaulatan rakyat, maka saya akan menjabarkannya dalam video kali ini. Nah, langsung aja kita masuk ke bagian apa yang akan dibahas dalam video ini. Jadi, di video kali ini akan dibahas mengenai beberapa hal. Yang pertama yaitu pengertian dan fungsi dari asas kedaulatan rakyat, kemudian yang kedua yaitu dasar hukum, yang ketiga yaitu pra-amandemen dan pasca-amandemen, dan yang terakhir mengenai implikasi ketatanegaraan. So, langsung aja kita masuk ke materi yang pertama. Apa itu kedaulatan? Kedaulatan adalah sebuah kekuasaan tertinggi yang dimiliki atas seluruh wilayah yang ada dalam suatu negara. Kedaulatan berarti adanya kekuasaan penuh untuk mengatur segala hal yang ada dalam wilayah negara tersebut, tanpa adanya campur tangan dari negara lain. Jadi pada intinya, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang ada dalam suatu negara. Lalu apa itu kedaulatan rakyat? Kedaulatan rakyat adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang berada pada tangan rakyat. Rakyat dapat memberikan kekuasaan kepada penguasa untuk menjalankan pemerintahan. Pengertian kedaulatan rakyat menurut ahli. Menurut pandangan J.J. Rousseau, kedaulatan rakyat terjadi ketika rakyat menyerahkan semua kekuasaan pada eksekutif untuk memimpin sebuah negara. Namun, hal ini tidak lantas membuat rakyat menjadi lepas tangan atas hak kekuasaannya. Rakyat tetap dapat berkuasa dan mengontrol eksekutif atau legislatif apabila berbuat salah. Inilah pandangan dari J.J. Rousseau mengenai definisi dari kedaulatan rakyat. Apa saja fungsi asas kedaulatan rakyat? Jadi fungsi dari asas kedaulatan rakyat di sini ada 3. Yang pertama yaitu dengan diterapkannya asas kedaulatan rakyat, maka kekuasaan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Kemudian yang kedua, yaitu rakyat paham atas kondisi mereka, sehingga bisa tahu bagaimana cara yang tepat untuk menyejahterakan kehidupannya. Kemudian yang ketiga, yaitu rakyat dapat mengatur pemerintah untuk menuju kesejahteraan tanpa harus terinjak oleh kekuasaan. Selanjutnya, kita masuk ke bagian pembahasan mengenai dasar hukum asas kedaulatan rakyat, baik itu saat pra-amandemen maupun pasca amandemen UUD 1945. Yang pertama yaitu dasar hukum asas kedaulatan rakyat pra-amandemen UUD 1945. Jadi, dasar hukum asas kedaulatan rakyat sebelum amandemen UUD 1945 dilakukan ada pada pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Melalui rumusan ini, timbullah supremasi MPR. Supremasi sendiri diartikan sebagai kekuasaan tertinggi. Jadi, maksud dari supremasi MPR yaitu kekuasaan tertinggi ada di tangan MPR. Dengan adanya supremasi MPR, maka MPR memiliki kedudukan sebagai lembaga tertinggi negara pada saat itu. Yang perlu diketahui bahwa pada saat itu terdapat lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara, di mana MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan salah satunya yaitu Presiden sebagai lembaga tinggi negara. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai implikasi ketatanegaraan yang muncul akibat dari rumusan pasal 1 ayat 2 UUD 1945 sebelum amandemen dilakukan. Yang pertama yaitu MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Kenapa implikasi ini muncul? Karena adanya supremasi MPR yang timbul dari rumusan pasal 1 ayat 2 tersebut. Kemudian yang kedua yaitu MPR berhak memilih presiden. Kemudian yang ketiga, yaitu MPR berhak untuk mendistribusikan kekuasaan kepada lembaga negara lainnya. Dan yang keempat, yaitu presiden menerima mandat dari MPR yang pada saat itu berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. Implikasi ketatanegaraan selanjutnya, yaitu presiden memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang. Lalu, presiden juga memiliki kekuasaan yang besar. Dan ada mayoritas tunggal pada masa itu,
sehingga DPR tidak dapat menjalankan perannya dengan baik. Dan yang terakhir, yaitu ide parpol atau partai politik tidak dapat berkembang. Sekarang kita akan membahas mengenai dasar hukum asas kedaulatan rakyat pasca amandemen UUD 1945 yang tertuang pada pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Dengan adanya amandemen pada pasal 1 ayat 2 ini, terjadi perubahan supremasi yang berlaku di Indonesia, yaitu dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi. Jadi segala hal yang ada dalam masyarakat maupun negara harus berdasarkan konstitusi atau hukum. Mengenai implikasi ketatanegaraan, timbul beberapa implikasi akibat dari perubahan rumusan pada pasal 1 ayat 2 UUD 1945. Implikasi yang pertama yaitu perubahan supremasi dari yang awalnya supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi. Kemudian yang kedua yaitu DPR memiliki kekuasaan terhadap perundang-undangan. Lalu yang ketiga, MK dibentuk sebagai pengawal konstitusi. Lalu yang keempat yaitu kekuasaan presiden dibatasi. Implikasi ketatanegaraan yang selanjutnya yaitu MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara. Kemudian bertambahnya kekuasaan dan kewenangan DPR. Lalu presiden dapat dilengsarkan oleh DPR atau MK ataupun MPR dalam masa jabatannya. Dan DPD dibentuk sebagai perwakilan daerah. Implikasi ketatanegaraan selanjutnya yaitu DPA dihapus dan dibentuk Dewan Pertimbangan Presiden. Lalu dibentuk lembaga-lembaga bantu. Kemudian KY dibentuk dan beberapa kewenangan presiden harus meminta pertimbangan dari DPR. Pertimbangan tersebut berupa grasi rehabilitasi yang juga perlu pertimbangan MA, kemudian abolisi dan amnesti yang perlu pertimbangan DPR, dan lain-lain. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.